Ini nggak bisa, polisi itu harus dibuktikan dulu ijazah itu palsu atau tidak. Ini masalahnya kita bukan membuktikan ijazah itu palsu atau tidak. LP yang di Mabes Polri itu adalah LP mengenai menggunakan ijazah palsu oleh Pak Jokowi. Tidak cukup bukti, nggak bisa dilanjutkan. Sedangkan LP yang di Metro itu ada LP penghasutan atau pencemaran yang dilakukan oleh kelompoknya Pak Jokowi. Syaratnya harus meyakinkan pada hakim apakah ijazah itu asli atau palsu. Jadi tidak membuktikan itu asli atau tidak. Dia dikatakan mencemarkan nama baik atau sebangsa itulah dalam bahasa pasarnya kan. Sekarang nama baik siapa yang dicemarkan? Nama baiknya Pak Jokowi. Mengapa dicemarkan? Nah, kasusnya mencemarkan karena mengatakan bahwa ijazah Pak Jokowi itu dikatakan palsu. Nah, sekarang mari diselidiki. Ijazah itu palsu, tidak sah, atau asli dan sah. Nah, itu harus diselidiki dulu. Nah, sekarang kalau pencemaran nama baiknya tidak terbukti karena unsur ijazahnya belum dibuktikan palsu apa tidak, sah apa tidak, maka kedua hukum yang dilanggar yaitu hukum pidana dan undang-undang ITE yang nggak bisa dibuktikan. Berarti kan susah jadikan tersangka. Buktinya ada 700, coba bayangkan. Ini nanti bisa kayak kasus korupsi loh, saya bilang berkasnya bisa 1 meter, saya bilang gitu. Walaupun yang ini setumpuk 3 meter, yang ini mungkin tumpukannya hanya 2 meter, kita nggak boleh mengatakan yang ini yang benar, yang ini nggak tidak benar. Karena apa? Tidak ada satu pasal pun di dalam undang-undang kepolisian yang menyatakan Polri itu adalah hakim, bisa memutus. Nah, jadi serahkanlah kepada peradilan tata usaha negara. Persoalannya, Pak Roy Suryo punya saksi ahli, punya bukti surat, punya saksi, punya setumpuk gini. Nah, Pak Jokowi dan UGM punya juga. Punya bukti ijazah yang masih disimpan, punya bukti tanda kuliah, punya bukti koran, punya saksi ahli sampai 100 berapa itu 68 ya. Iya. Kemudian punya juga saksi-saksi lain setumpuk gini. Kalau setumpuk gini lawan setumpuk gini, Polri harus bagaimana sikapnya? Mana yang benar ini? Tidak bisa Polri mengatakan keterangan ahlinya Pak Roy Suryo CS salah. Karena keterangan ahli yang ini mengatakan demikian. Berarti Polri telah memihak pada pihak sini. Nggak boleh. Sama-sama ahli tidak boleh dipertentangkan. Sebab apa? Kata pihak sini, keterangan ahli sini salah. Oke? Nah sekarang, di sini mengatakan surat, ini tanda kuliahnya. Kata di sini, suratnya, kuliahnya nggak tamat atau nggak benar. Kata sini mengatakan ini tanda skripsinya sebagai syarat tamat. Di sini ya, dari pihak UGM dan pihak Pak Jokowi. Kata di sini, itu tidak ada pengesahannya, tidak ada pembimbingnya, tidak ada kertasnya pun ini, huruf cetaknya pun begini. Nah sekarang Polri membuktikan yang mana ini? Ahli juga tidak bisa mengatakan yang benar yang ini, yang benar yang ini. Nah, bagaimana cara nguji itu? Jadi harus dibuktikan pokok masalahnya dulu. Karena pokok masalahnya terkait dengan keaslian, keabsahan, atau kepalsuan, atau tidak absahnya ijazah itu. Nah sekarang siapa yang berwenang menentukan ini? Bukan Polri langsung menghakimi, yang ini yang benar, yang ini yang tidak benar. Jadi kalau begitu caranya apa? Kasihkanlah kepada yang berwenang. Di Indonesia ini kan ada banyak pengadilan, ya, jenis peradilan. Karena ijazah itu dibuat oleh UGM, UGM itu adalah pejabat tata usaha negara, dan ini dipersoalkan, maka harus diputus oleh peradilan tata usaha negara. Sah apa tidak ijazah ini? Asli apa tidak ijazah ini? Jadi tunlah yang memutuskan. Nah, kata orang ada yang berpendapat kan yang ngeluarin UGM. Jadi apa kata UGM itulah yang harus jadi pegangan. Yang mengeluarkan mengatakan asli ya asli itu. Oh tidak, dalam hal ini ya, dalam perkaranya Pak Jokowi ini UGM itu yang dipermasalahkan. Ya kalau ditanya ke UGM bisa saja UGM jawab iya itu kami yang mengeluarkan, ya asli. Nah sekarang mari kita tanya kepada Tun, betulkah itu sah? Ya sah dulu. Jadi jangan-jangan dikeluarkan betul oleh UGM, kertasnya oleh UGM dan sebagainya oleh UGM, tapi itu tidak sah. Nah tidak sahnya apa? Orang untuk mendapatkan ijazah S1 itu tentunya pertama harus kuliah, buktikan dengan pendaftaran, kuliahnya harus tamat, apa namanya, IP-nya harus sekian gitu kan. Ada skripsi. Ada skripsi. Dan skripsinya itu bukan hanya ada, tapi harus skripsinya itu sah. Kalau ada kan bisa diada-adakan, kan bisa kan. Kemudian harus ngikuti dulu kan ada KKN gitu kan. Nah itu yang berhak memeriksa itu karena apa? Ada yang nyangkal. Dari keterangan pihak UGM dan pihak Pak Jokowi itu disangkal oleh keterangan Pak dibantah ya, Roy Suryo, Pak Rismon, Dr. Sipa, dan lain-lain. Nah, kalau sudah saling bertentangan begini, walaupun yang ini setumpuk 3 meter, yang ini mungkin tumpukannya hanya 2 meter, kita nggak boleh mengatakan yang ini yang benar, yang ini nggak tidak benar. Karena apa?
Aku Ngikutin aja sedikit. pribadiku diserang. Aku. Nah di sini apa? Lo aja yang ngebahas PDI. Kita jaga marwah PDI Perjuangan, nggak usah mancing-mancing. Lo aja yang bawa-bawa PDI. Kenapa? Lo takut gajah sama PDI, sama Banteng? Udah. Kita kader PDI Perjuangan, simpatisan dan relawan PDI Perjuangan yang jaga marwah PDI Perjuangan. Kalimatnya abang itu suruh nyerang pribadi maksudnya. Iya, kita nggak bawa bendera. Ada gak sih sejarahnya ketika kontes pasangan pertama bisa mengikuti lagi untuk di next kontestasi berikutnya? Setahu saya itu nggak pernah ada. Di eranya kemarin juga enggak. SBY pertama sama Jokowi. JK periode kedua Budiono, Jokowi pertama sama JK periode kedua sama siapa itu yang AFK Maruf Amin. Yang ngawur tuh lo, kita nggak ada yang ngawur, lo aja yang sengklek tuh. Begitu tadi ini. Mama ya. Kita kan dari tadi nggak bawa-bawa nama partai. Kita marahin itu bukan ada di Partai PDI Perjuangan, marahin itu kita rakyat, bego. Gitu. Waduh, untung gua kaum proletar ya. Untung gua kaum proletar ya. Tadi ada yang ngaku anak ranting. Anak ranting itu dari partai mana? Kita kan nggak sebut. Kan dia sebut partainya, lo aja yang aduh. Ya Allah. Kayak mana? Anak ranting itu bisa ada di organisasi selain partai. Lo tahu organisasi nggak sih? Ormas. Ada ormas LSM, bego. Kalau bego tuh jangan diborong. Lo tuh nyundul akhirnya begonya ke langit. Lo taunya anak ranting tuh milik PDI Perjuangan gitu. Berarti lo tuh di partai mana? Lo gak ada anak ranting berarti. Adanya anak tiri. Anak tiri dan ibu tiri dan bapak tiri lo ya. Hai sahabatku. Hai sahabatku. Halo Bang Bobo, coba on cam dong Mas Bang yang tampan. Jangan Kak Maya, jangan. Barangkali Saya terpinggir. sudah kasih tau ya. Jangan. Kenapa? Aku. Kamu ngomong yang jelas, kamu. Mau yang jelas kamu. Nggak usah pakai gugup-gugup, nggak usah pelo-pelo kamu. Yang jelas ngomongnya, nggak usah pakai pelo-pelo. Kamu ya, Cip ya. Kamu udah ada psikol sama aku, kamu lupa ya sama aku ya. Oh gitu Bang Cip ya. Oh gitu Bang Cip ya. Oh, kamu gitu ya. Selain sama aku, kamu main sama Bang Cip juga ya. Gitu ya kamu ya. Oh gitu. Serbu kamu sekarang ya. Ya udah, gak usah copy paste. Kita di sini konsisten untuk menjaga marwah PDI Perjuangan. Dah. Tenang aja Bang Gibran. Aku menjaga marwah Partai Demokrat, gak apa-apa. Oke? Bang Gibran. Hidup AHY gitu loh. Hidup AHY gitu loh. Hidup AHY gitu loh. AHY dong. Masa SBY? AHY dong. AHY dong. Kan SBY dengkotnya gimana sih? Oh iya, benar. Senior gua. Paling senior itu. Iya. Udah gak jadi ketum. Kader Demokrat Kan ketumnya itu. Udah gak jadi kader Demokrat paling tulen. Ini apa? Pancip mulai. Ini aja dulu dipancing. Waduh ini yang makan duit pajak. Kak, itu gua gagal fokus sama yang bawah sebelah pojok kanan. Oh, gua gagal fokus gua semua. Sebentar Fokus dulu. gua pengen Sebentar Bang. Alhamdulillah ya, selama ini Pak AHY tidak pernah dijadikan meme dan tidak pernah diserang sebagai menteri di eranya Pak Prabowo. Terima kasih teman-teman. Ini sangat apresiasi luar biasa ya bagi kader-kader. Kau jangan bahagia dulu, nanti kalau bagian dulu ntar juga dong. Normal kita Sabar nggak deh. ada cerita. Ayo saling Sabar deh, sabar.
Made. Nanti juga nongol. Made, tenang nanti ada bagiannya Made. AHY ada bagiannya itu, tenang aja. Sabar, tenang ya. Santai deh. Tapi secara histori, Nah, sekarang enggak. Nanti yang iya, tanya, ya ini kan? Bang Ganjar terbaik ini loh. Secara historinya ya, sampai hari ini si AHY tidak pernah dikritik gitu loh. Itu fakta. Boleh lah Kayak kalau relevan loh. itu kawan. Kita ini banteng sayang. Banteng ya, ingat. Mana mungkin dikasih panggung. Makanya begini, aku mengucapkan terima kasih kepada simpatisan dan kader PDIP ya, karena kalian sangat luar biasa tidak menyerang Pak AHY. Bagaimana Kalau Pak AHY? sekarang kau ngasih kami gift ya, lah kami nggak mau menyerang, diam kami Enggak, diam. saran gue gini deh, lu bisikin AHY, jangan macem-macem di kabinet ya, ntar jadi meme lu. Itu aja saran gue. Enggak, udah aku kasih tahu ya, Iya, Pak kasih tahu AHY. sama AHY. Kasih tahu, jangan Melalui aneh-aneh. Dewan, Jadi menteri jangan aneh. DPD ya, DPD Partai Demokrat, saya bilang Pak Ketum, tolong sampaikan kepada Pak AHY, tolong kerja keras, kerja cerdas, kerja bagus, agar apa? Agar masyarakat tidak mencaci maki Pak AHY. Karena kita Jangan aneh-aneh. sebagai Demokrat kita harus menjaga. Sampaikannya langsung ke DPP. Ketua umum kami di DPD, makanya dari DPD langsung ke pusat, yaitu nelpon Pak AHY, langsung di hadapan Pak AHY saya dengar, oh terima kasih Ketum DPD Demokrat Kalimantan Tengah, terima kasih atas saran dan informasinya, saya siap akan menjaga pesan ini. Merdeka. Hidup Jokowi. Bukan begitu Bang Ganjar, gini, tapi intinya Partai Demokrat pasti akan di atas PSI, udah selesai ya, nggak ada basa-basi lagi. Nah, ini baru realistis. Bagus. Ini belum masa berperang, Made. Jangan bahagia dulu saya. Ya gini Bang Ganjar terbaik, oke. Nanti dulu, sekarang Gini. gini. Benar. Bermimpilah kau dengan indah, nanti pada saatnya. Oke, gini, secara histori Partai Demokrat tidak pernah keluar dari 5 besar. Tidak pernah keluar dari 5 besar. Gitu ya. Gitu ya. Iya. Kau kasih gift dulu biar diam aku mute, betul, gift dulu. Enggak, tapi bener Bang, dia bilang tadi dia tadi mimpinya Halo? adalah Halo. Demokrat Halo? itu akan di atas Halo. PSI. Jaringanku bagus nggak nih? Halo. Kirain gift lu pura-pura nge-lag lu. Gift pura-pura Lontok. Memang Made bangke. Kirain gift lu ada basi. Ini orang petarung semua kawan. Jangan kau ini petarung. Tapi khusus Made dia salah satu sahabat gua boleh akui. Salah satu sahabat gua bener partai ya. Gua boleh akui ya. Sahabat gue dia. Kawan gue Begitu dia. diserang 3 orang langsung kabur si Made, takut kau mental cemen. Bang John, ini sebelah gue termul nih bang. Bang, yang sebelah gue termul nih bang. Dulu sama kami dulu sama termul. Enggak, ini sekarang dia termul bang. Coba tanya termul. bang. Coba tanya bang. Termul ini bang. Coba tanya dulu. Kau lah siapa? Termul di sebelah gue nih. Masa kau di samping aku yang disapa di gelombang kedua atas Tweety, gila. Jauh kali suaranya nanti. Bang Arlindo, sayangku. Ah begitu, cakep, manis. Bang Arlindo, sayangku. Hai termulku. Hai termulku. Halo termulku. Termul sehat. Iya. Gimana Pak Ronald? Baik. Lagi di mana? Lagi jadi oligarki. Cobain kita dong. Di mute. Sorry. Tadi Kalau ini nggak cocok sinyal jadi jelek. benchers gitu loh. Saya sama Bang Dharma dong. Halo Darmi. Assalamualaikum. Maaf ya, tadi ini sinyal ini. Assalamualaikum teman-teman semua. Habis top up dia bang. Habis top up dia. Bambang sama Gimana? Tadi kan ku jelek. Kosong. Belum masuk barang lebaran ini. Lindo, apa Bambang. Nah, Pak Arlindo Bambang sehat kan? sehat. Pak Bambang bilangin Pak AHY, yang penting jangan nyinggung banteng aja. Itu ya. jelas Pak Herlindo. Kenapa? Karena hari ini Puan dan AHY bersatu. Tenang aja, nggak apa-apa. Aman. Ya, jangan di depan saya begitu, ntar di belakang saya beda lagi.
Nah, kan lihat aja ya ketika pertemuan dengan Pak Prabowo bagaimana AHY dan Puan selalu berdekatan ya. Wibawanya kelihatan betul dibandingin sama adiknya ya. Adiknya AHY gitu loh. Ibas maksudnya. Ibas maksudnya. Jangan Tampan, kita pernah di satu perahu yang sama sayang ya. Kau tahu kekuatan kita masing-masing, oke? Iya. Pak Bambang. Perahu yang sama. Abasi lu bilang lu ditendang, lo aja sendiri yang turun sendiri. Pak Bambang, mengenai Pak Bambang, Demokrat dengan PSI. Coba dibaca dulu Pak Maya. Aku udah ditandang ini, bukan di kandang, ditandang. Ditendang. Pak Bambang, Demokrat tuh nggak level sama PSI. PSI tuh levelnya sama bintang. Iya, udah aku kasih tahu Pak AHY, Pak Belindo, tenang aja. Iya. Enggak, kalau PSI levelnya sama bulan bintang, sama Partai Umat tuh levelnya. Kalau Demokrat udah tinggi kok. Tapi saya Apalagi kan sudah pernah aja Bang. Sudah pernah berjalan. Aku bakal pindah partai lagi nanti Bang. Aku mau bikin partai sendiri. Partai Barat Indonesia. Tenang aja, PBI. Oh, Kasih tahu dong sekjennya siapa. Kasih tahu dong deh sekjennya siapa deh. Kasih tahu deh. Umumnya itu nanti saya akan rekrut Bang Kemas. Kasih tahu sekjennya deh. Aduh, enggak ya. Kenal sekjennya. kalau mau Pak Bambang ikut saya sama Pak Ronald, biar saya jadi sekjen sama wakil sekjen, wasekjen. Jadi partai saya, rencana saya mau partai ke depannya 2029 itu Partai Laut Selatan. Gak mau. Kalau di partai gue gak punya uang. Gak. Miskin kau miskin. Gak mau aku. Gak. Susah aku nanti. Gak. Capek. Saya sudah siapin 11.000 triliun di kantong saya. Dewan pengawas itu kadang aja. Kok gue dejavu ya dengan kata-kata 11 triliun ya? Dejavu gue. Siapa yang pernah ngomong ya? Kisah Liono. Gue dejavu loh itu. Mau tanya nih ya, kalian kan simpatisan PDIP ya, masih ya, dan juga anggota partai gitu kan. Benar nggak tembok ratapan di Israel di Yerusalem itu udah pindah ke Yerusalem? Benar nggak? Enggak, anjing, enggak ya babi, enggak ya, gue yang jawab enggak ada itu pindah, tembok ratapan masih Yerusalem. Nggak, soalnya begini Ronald, ini fakta loh, bagaimana orang berbondong-bondong berbaris mencium temboknya Yerusalem gitu loh. Jangan perkara dia cium tembok dan menangis, kau bilang itu